guys, pada video kali ini aku akan mengajak kalian semua jalan-jalan, yaitu explore Kota Reog Ponorogo, tepatnya yang ada di Bantarangin, sekaligus belajar sejarah tentang Bantarangin dan membersihkan area monumen Bantarangin agar terlihat bersih. Hehehehe. Perjalanan dimulai. Estimasi Ponorogo Kota sampai Monumen Bantarangin tidaklah cukup jauh. Kurang lebih 15 menit apabila lalu lintas lancar. Monumen Bantarangin ini tepatnya berada di Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Monumen ini terletak sekitar 8 kilo ke arah barat dari pusat kota Ponorogo dan terletak di sekitar persawahan dan beberapa rumah penduduk. Monumen ini terlihat seperti perlataran yang memiliki panggung sebagai area pertunjukan. Akses jalan menuju Monumen Bantarangin ini terbilang sudah sangat mudah. Jika dari pusat kota atau alun-alun Ponorogo, kita berjalan ke arah utara menuju perempatan Tambak Bayan. Kemudian 6 km menuju Pasar Sumoroto, hanya berjarak 2 km dari Pasar Sumoroto. Bagi pengunjung, jangan khawatir haus atau kepanasan ya. Di sekitar Monumen Bantarangin juga terdapat beberapa warung kecil yang menyediakan aneka minuman dan makanan. Keberadaan warung ini dapat digunakan untuk pengunjung duduk santai menikmati semilir angin. Nah, kita sudah hampir sampai nih. Di bagian depan, kalian akan disambut dengan patung yang bernama Patung Klono Sewandono. Lalu ada pelataran yang sangat luas yang di tengahnya ada pohon serut. Lalu ada juga panggung Monumen Bantarangin dan di belakangnya ada Gor Bantarangin atau Gor Bulu Tangkis Bantarangin. Di sini aku naik ke panggungnya lewat belakang ya. Di sini ada 2 kamar mandi di bagian kiri. Lalu juga ada 2 kamar mandi lagi di bagian kanan. Dan ini ada Gor Bantarangin atau Gor Bulu Tangkis Bantarangin. Di sini aku sudah memasuki area dalam panggungnya. Dan di pojok-pojok itu ada 2 pintu kanan kiri, tetapi terkunci ya guys ya. Aku dan temanku turun ke bawah untuk melihat pohon besar itu yang namanya yaitu pohon serut. Menurut warga sekitar, pohon serut ini adalah bekas peninggalan kerajaan zaman dulu. Pohon serut ini, kata penduduk sini, juga pohon serut terbesar yang ada di Ponorogo. Di sini juga ada tulisan area sakral Bantarangin. Di situ yang ditutupi kain hijau itu batu yang katanya batu peninggalan kerajaan Bantarangin dulu ya guys. Di situ juga ada sesajen-sesajenan. Kata penduduk sini, pohon serut ini cuma mempunyai 1 akar dari bawah lalu bercabang 3, atau batangnya 3 tapi mempunyai 1 akar saja. Di bagian depan ada patung Prabu Klono Sewandono yang katanya
raja dari kerajaan Bantarangin. Prabu Klono Sewandana sedang memegang pecut Samandiman yang konon katanya pecut tersebut sangat sakti. Bila sekali menghempaskan pecut, maka gunung pun bisa terbelah menjadi dua. Dan di bawah patung Prabu Klono Sewandana juga ada tulisan Monumen Kerajaan Bantarangin, Cikal Bakal Reok Ponorogo digagas tanggal 27 Februari 2003. Dan di situ juga ada daftar nama-nama para sesepuh dan diresmikan pada tanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani Bupati Ponorogo saat itu. Dan ini aku sudah berada di pelatarannya. Pelatarannya ini sangat luas dan juga sudah di paving gitu guys. Nah, biasanya di Monumen Bantarangin ini dilakukan berbagai macam pentas kesenian reog. Itu biasanya pada bulan purnama dan juga buka tutup Grebeg Suro. Nah, biasanya di bagian pelatarannya ini itu tempat untuk para penonton-penonton kesenian reog itu. Terus panggung itu biasanya untuk pentas kesenian reog, musik lainnya, teater, itu semuanya dilakukan dari panggung utama Bantarangin ini. Di sini aku akan menceritakan asal-usul reog Ponorogo versi Kerajaan Bantarangin. Diceritakan ada seorang putri yang parasnya sangat cantik bak bidadari. Kecantikannya tersohor ke berbagai penjuru, ialah Dyah Ayu Dewi Songgolangit, seorang putri dari Raja Kediri. Kecantikan Dewi Songgolangit terdengar sampai ke sebuah kerajaan bernama Bantarangin yang diperintah oleh seorang raja sakti yang bergelar Prabu Klono Sewandana. Mendengar berita yang menghebohkan itu, sang raja langsung penasaran dan jatuh cinta kepada putri yang bernama Dyah Ayu Dewi Songgolangit itu. Dikarenakan rasa cinta sang raja yang begitu dalam, maka Prabu Klono Sewandana kemudian mengutus patihnya, yaitu Pujangga Anom atau yang lebih dikenal dengan Bujang Ganong, untuk melamar Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Kemudian berangkatlah sang patih menuju kerajaan Kediri. Dalam perjalanan menuju kerajaan Kediri, sang patih Bujang Ganong dihadang oleh Singobarong, seorang raja dari segala harimau, penguasa tapal batas kerajaan Kediri yang sering disebut Lodaya. Singobarong mempunyai bentuk tubuh yang tidak lazim, yaitu bentuk orang yang berbadan manusia tetapi berkepala harimau. Konon, Prabu Singobarong sudah mendapat perintah dari Raja Kediri untuk memeriksa atau melarang siapapun tanpa seizin sang raja masuk ke wilayah kerajaan Kediri. Perjalanan sang patih Bujang Ganong terpaksa terhenti di perbatasan kerajaan Kediri karena dihadang oleh Singobarong. Tak terelakkan perang mulut antara kedua kesatria ini sulit dihindari sehingga memuncak menjadi perang fisik. Karena kesaktian dan keperkasaan Singobarong, patih Bujang Ganong pun dikalahkan dan bertekuk lutut di kaki Singobarong. Kemudian Singobarong menyuruh Bujang Ganong untuk pulang ke kerajaan Bantarangin dan melaporkan kekalahannya kepada sang raja Bantarangin. Terpaksalah sang patih harus pulang dengan tangan hampa. Sesampainya di kerajaan Bantarangin, Bujang Ganong langsung menghadap Prabu Klono Sewandana. Mendengar kekalahannya dan ketidakberhasilan utusannya, sang raja langsung marah dan memerintah Bujang Ganong untuk mengerahkan segala kekuatan bala tentaranya untuk menyerang Singobarong dan kerajaan Kediri. Kemudian sang patih Bujang Ganong mengumpulkan segenap perwira senopati andalan untuk memulai menggembleng prajurit Bantarangin untuk persiapan perang menghadapi penguasa Lodaya, yakni Prabu Singobarong yang terkenal sakti Mandraguna. Di lain hal, Prabu Klono Sewandana pun merasa geram
dan menaruh rasa penasaran yang teramat sangat kepada Singobarong dikarenakan dia mampu mengalahkan Patih Bujangganong yang terkenal sangat cerdik, lincah, gesit, dan tentunya mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi pula. Keesokan harinya, setelah semua persiapan dan strategi perang dirasa sudah matang, pasukan Bantarangin pun berangkat menuju tepal batas ke kiri dengan perasaan yang bercampur aduk setelah kekalahan Bujangganong. Dalam perjalanan untuk melamar Dewi Songgolangit, Prabu Klono Sewandono pun berangkat bersama pasukan Bantarangin yang sedang berapi-api. Dalam hati Prabu Klono Sewandono membatin akan menghancur leburkan Kediri apabila Dyah Ayu Dewi Songgolangit menolak lamarannya. Dalam perjalanannya, Prabu Klono Sewandono diiringi suara bende dan gong yang riuh sekali dengan maksud untuk memberi semangat kepada prajuritnya. Seperti perjalanan sebelumnya, setelah sampai di tepal batas kerajaan Kediri, pasukan Bantarangin dihadang oleh Singobarong dan bala tentaranya. Akhirnya, perang pun terjadi dengan dahsyatnya. Ternyata kekuatan dan kesaktian bala tentara Singobarong sangat sulit dikalahkan oleh prajurit Bantarangin, sehingga Prabu Klono Sewandono harus turun tangan sendiri. Adu kesaktian antara Prabu Klono Sewandono dan Singobarong berlangsung sengit. Keduanya sangat sakti mandraguna dan saling perang. Prabu Klono Sewandono terpaksa mengeluarkan pusaka andalannya, yaitu Cemiti Samandiman. Dengan sekali cambuk, Singobarong langsung lumpuh kehilangan kekuatannya. Singobarong mengakui kekalahannya dan takluk kepada Prabu Klono Sewandono. Prabu Klono Sewandono tidak keberatan menerima Singobarong asalkan mau menunjukkan jalan menuju kerajaan Kediri dan membantu mewujudkan cita-cita Prabu Klono Sewandono. Dua pasukan itu bergabung di bawah pimpinan Singobarong dan Bujangganong menuju kerajaan Kediri. Dengan bantuan Singobarong yang sudah menyerah, akhirnya rombongan Prabu Klono Sewandono berhasil sampai di kota raja. Kemudian Prabu Klono Sewandono diizinkan menghadap sang raja. Di hadapan sang raja, Prabu Klono Sewandono mengutarakan maksud kedatangannya adalah ingin mempersunting putri Kediri, Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Singkat cerita, pucuk dicinta ulang pun tiba. Sang putri pun agaknya juga menaruh hati pada sang Prabu Klono Sewandono. Kemudian sang raja Kediri pun merestui mereka. Akhirnya Prabu Klono Sewandono berhasil mempersunting putri Kediri Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Untuk memperingati perjalanan dan kemenangan Prabu Klono Sewandono ini diciptakan suatu kesenian yang dikenal dengan reog. Berdasarkan cerita tersebut, kesenian reog Ponorogo bisa dibilang sebagai tarian perang antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Ponorogo dengan mengadu ilmu antara keduanya. Sementara para penarinya mementaskan kesenian tersebut dalam keadaan kesurupan. Begitulah asal-usul reog Ponorogo dari kerajaan Bantarangin. Di sini, aku sedang membersihkan di sekitar area Monumen Bantarangin karena banyak sekali sampah yang berceceran. Ada sampah plastik, kertas, botol, puntung rokok, dan lainnya. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kita itu mempunyai tugas dan kewajiban menjaga lingkungan? Karena sudah selayaknya manusia dan makhluk hidup lainnya menjaga bumi yang menjadi rumah atau tempat tinggal. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Kalian tahu tidak dampak lingkungan kotor bagi manusia? Dampak lingkungan kotor dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit, seperti penyakit infeksi saluran pencernaan, pernapasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita menjaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Tidak membakar sampah, bercocok tanam dengan bijak, menyapu halaman sekitar rumah, dan lain-lainnya.
Oke guys, video kali ini cukup sampai sini saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.